Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya kami jamaah salat subuh Masjid Jami' Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia taufik hidayah serta hidayah yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami' Ar-Rahman ini. Semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlupa kita haturkan kepada junjungan baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan juga sahabatnya yang telah membawa kita umat manusia dari zaman keburuhan menuju zaman yang berperadaban. Bapak Ibu hadirin hadir sekalian, ada amanah dari guru kita bahwasannya beliau mohon izin, mohon maaf tidak bisa hadir bersama-sama kita karena beliau sedang ada di Jawa. Mudah-mudahan beliau dan doakan bersama dalam keadaan sehat dan afiat. Allah permudah segala urusannya, senantiasa ilmu yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita doakan juga kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara kita, putra-putri kita, istri-istri kita, atau suami kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan sehat dan afiat, sehat jasmani rohani, senantiasa Allah memberikan kesabaran menghadapi ujian yang Allah berikan. Kita doakan kepada anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati rasul bi'idhni qubul wa taqwa wa sihha wa afiyah wa salam wa barakah wa bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin Bapak hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Minggu lalu sudah dibahas oleh guru kita tentang surat yang datangnya dari Imam Hasan al-Basri yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang pada intinya bahwa hal ini surat yang dibuat oleh Imam Hasan al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz berkaitan dengan sebuah nasihat yang ditujukan seorang ulama kepada pemimpinnya. Mari kita lanjutkan di halaman 116. Kita lanjutkan di halaman 116 di paragraf yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi qawlihi wa bi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kun asarru ma takunu fiha ahdaru ma takunu laha. Maka waspadalah terhadapnya wahai Amirul Mukminin, jadilah engkau orang yang paling berhati-hati dan paling waspada dalam menghadapinya. Jadi ini sebuah nasihat dari Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Minggu lalu sudah menjelaskan bahwa banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepada seorang pemimpin Khalifah Umar Abdul Aziz tentang bahaya terpedaya dengan dunia. Di dalam kelanjutan surat tersebut, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa waspadalah terhadap dunia wahai Amirul Mukminin. Wa kun asarru ma takunu fiha ahdaru ma takunu laha. Jadilah engkau orang yang paling berhati-hati dan paling waspada dalam menghadapinya. Fa inna sahibat dunya kullama ma'anna minha ila sururi ashqatuhu ila makrumit fi ahliha. Di sini dipesankan bahwa kita harus berhati-hati dalam menghadapi dunia. Kenapa? Karena penghuni dunia setiap kali merasa gembira tentang dunia, dunia menampakkan gangguan kepadanya. Artinya semakin lama kita mencari dunia, tentunya akan semakin kita terus mencari dunia sampai kita melupakan akhirat. Wan nafi'u fiha jinanun tarun wa qad wasala al-baqa'u minha bil bala'i wa ja'ala al-baqa'a fiha ila fana'i. Kesejahteraan dari dunia disambung dengan cobaan, dan tinggal di dunia berakhir dengan kemusnahan. Jadi yang namanya dunia tidak lepas dari yang namanya cobaan hidup. Semakin seseorang banyak memiliki harta, tentunya dia akan semakin mencari lagi dan mencari lagi untuk dunia yang selanjutnya. Dan akhirnya tinggallah dunia itu berakhir dengan kemusnahan. Artinya semua yang kita miliki kita akan tinggalkan, tidak akan kita bawa mati kecuali apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasuluruha masyubun bil ahzan. Bahwa kegembiraan tersebut bercampur dengan kesedihan. Karena yang namanya orang hidup pasti ada saatnya dia gembira, ada saatnya dia bahagia, dan juga ada saatnya dia bersedih. La yarji'u minha ma walla wa adbar. Yang lewat dan pergi darimu tidak akan kembali. Ini dunia. Kita hidup di dunia ini dalam 3 masa, yaitu hari ini, masa lalu, dan juga yang akan datang. Hari lalu, hari Kamis, itu merupakan sejarah dalam hidup kita. Hari ini akan kita laksanakan apa-apa yang akan menjadi kegiatan kita. Hari esok kita belum tahu seperti apa, apakah kita akan hidup di dunia ini ataukah sudah berpindah dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzakh. Wala yadri ma huwa fayantaziru amaliha kadhibah wa amaliha batilah wa subuha kadru 'ishaha
banu Adam fiha ala khatar. Bahwa ia nggak tahu apa yang akan datang. Kita di dunia ini hanya menunggu cita-cita yang dusta dan angan-angan yang batil. Jadi memang dijelaskan di Al-Quran bahwa dunia ini hanya tempat kita bermain, hanya tempat singgah kita, bukan tempat menetap kita. Di keterangan kitab ini juga dijelaskan bahwa kita fakharaja bi ghairi zadin wa qadima ala ghairi mihad. Kita akan keluar dari tempat singgah kita dan kita akan berpindah ke tempat yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Wa banu Adam fiha ala khatari. Kejernihan yang keruh dan juga kehidupan yang sulit. Wa banu Adam fiha ala khatar. Sedangkan anak Adam di dunia ini dalam keadaan bahaya. Artinya semakin kita mencari dunia, tentunya kita akan melupakan kehidupan kita yang ada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kalian membuat kerusakan di dunia ini, dan juga kita harus mengambil bagian kita untuk kehidupan kita yang lebih kekal, yaitu di alam akhirat nanti. In aqala wa nasara fahuwa minan na'ma'i ala khatar. Jika ia berpikir dan merenung, maka ia akan merasakan kenikmatan di atas bahaya dan mendapat cobaan di atas kewaspadaan tersebut. Falau kana al-khaliqu lam yakbaru anha khabar wa lam yadrib laha masalan. Andai kata Khalik atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan tentang dunia dan tidak membuat perumpamaan untuknya, lakana fid dunya qad ayqadhatin naim. Niscaya adalah dunia telah membangunkan orang yang tidur. Wa nabhatatil ghafil, dan juga menyadarkan orang yang lalai. Ini karena Allah sudah banyak mengabarkan tentang dunia, dan juga ketika Allah sudah menciptakan dunia, ketika dunia menghadap Allah, Allah palingkan wajahnya. Kenapa? Karena dunia itu membuat seorang manusia dalam keadaan bahaya. Dia akan terus merasakan kenikmatan di atas bahaya tersebut sampai dia mendapatkan cobaannya. Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan tentang dunia, di mana jika orang-orang yang tidur saja bisa terbangun, ini merupakan gambaran yang sangat akan merepotkan kita. Di sini jelaskan lakana fid dunya qad ayqadhatin naim, bahwa niscaya dunia telah membangunkan orang yang tidur. Wa nabahatil ghafil, dan juga menyadarkan orang yang lain, orang yang lalai. Bagaiba wa qad jaa min Allah 'azza wa jalla anha zajir wa fiha wa'iz. Maka bagaimana setelah datang dari Allah Azza wa Jalla memberi peringatan dan nasihat. Fama laha 'inda Allah jalla sana'uhu qadat wa ma nazara ilaiha munzu khalaqaha. Dunia tidak mempunyai nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak melihat kepadanya sejak Dia menciptakannya. Ini seperti sudah pernah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dunia, dan dunia itu tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak melihatnya sejak Dia menciptakannya. Wa qad jaa'a 'azza wa jalla 'anha zajir wa fiha wa'iz fama laha 'inda Allah jalla sana'uhu qadar wa ma nazara ilaiha kuntu gharaqaha. Wa laqad 'aradat 'ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia telah ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita pernah ditawarkan dunia oleh Allah bimafatiha wa khuzainiha, bahwa Rasulullah ditawarkan dunia dengan kunci-kunci dan perbendaharaannya. Artinya apabila Rasulullah Nabi Muhammad menginginkan dunia dengan segala isinya dan semua kenikmatannya, Allah akan memberikannya. La yanqusuha dzalika 'inda Allahi junahun ba'udah, bahwa Allah tidak akan menguranginya hal-hal yang ada di dalam dunia sebesar sayap nyamuk pun. Jadi kalau Rasulullah meminta dunia, Allah akan memberikan seluruhnya dengan kunci-kunci dan perbendaharaannya, dan tidak Allah akan kurangi sedikit pun, walaupun hanya sebesar sayap nyamuk. Kalau kita lihat nyamuk, pasti ukuran kita terlalu kecil untuk dunia. Ini kesemuanya Allah akan berikan, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, tetapi Rasulullah tidak menerimanya. Fa'aba ayyakmalahu adhkurahu an yukhalifa 'ala Allahi amrahu aw yuhibba ma abghadahu khalaqahu aw yarfa'u ma wada'ahu malikahu. Tetapi Nabi Muhammad menolak untuk menerima dunia. Kenapa? Karena dia tidak menyukai menentang perintah Allah atau menyukai sesuatu yang dibenci Allah. Ini sesuai tadi penjelasan bahwa Allah setelah menciptakan dunia, Allah tidak lagi melihat kepada dunia semenjak diciptakan. Au yarfa'u ma wada'ahu malikahu, atau mengangkat sesuatu yang direndahkan oleh rajanya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazawaha 'anis salihin, maka Allah menjauhkannya dari orang-orang yang saleh untuk menguji mereka. Irtabara wa basatahu li'a'da'ihi igtiraran wa yazunnul magruru biha al-muqtadir 'alaiha annahu akrama biha wa nasiya ma sana'a Allah 'azza wa jalla bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjauhkan dari orang-orang saleh untuk menguji mereka dan melapangkan bagi musuh-musuhnya, supaya mereka terkecoh dan orang-orang yang terpedaya dengannya memilikinya dan menduga bahwa dia akan dimuliakan dengan dunia. Jadi ini ketika Rasulullah diberikan dunia, tetapi Rasulullah menolaknya, karena semuanya dunia itu tentunya akan bisa melalaikan, terutama bagi mereka-mereka yang terpedaya dengan dunia. Hina syiddal hajar ala matnihi wa laqad ja'at riwayah anhu an rabbih jalla wa 'azza annahu qala li Musa alaihi salatu wassalam, bahwa ia merupakan apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengikat batu pada perutnya. Jadi Rasulullah dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri dalam suratnya ini
Rasulullah sering mengikat perutnya dengan batu untuk menahan rasa lapar yang Rasulullah rasakan. Karena ketika Rasulullah kembali ke rumah bertanya kepada istri beliau, "Wahai Aisyah, apakah ada yang dimakan untuk hari ini?" Apabila Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasul, hari ini tidak ada yang bisa dimakan, Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah, berarti hari ini saya bisa berpuasa." Walaqad ja'at riwayatu anhu an rabbih jalla wa 'azza annahu qala li Musa alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Idza ra'aital ghaniyyu muqabbalan faqul lahu ajjalta 'uqubatahu." Apabila engkau melihat kekayaan datang, faqul lahu ajjalta 'uqubatahu, maka katakanlah dosa yang disegerakan hukumannya. Jadi ini Allah telah mengatakan kepada Nabi Musa, apabila diuji dengan kekayaan, maka katakanlah bahwa dengan ujian dunia tersebut atau kekayaan tersebut, dzambun ajjalta 'uqubatahu, katakanlah wahai Musa, dosa yang disegerakan hukumannya. Wa idza ra'aital faqra muqabbalan faqul marhaban bi syi'aris shalihin. Dan apabila kau melihat kemiskinan datang, maka katakanlah selamat datang syiar orang-orang yang saleh. Wa in syi'ta yaqtadaita bi sahibir ruh wal kalim Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Jika kau mau dan kau ikuti, wahai pemilik ruh dan kalimat, ini gelar untuk Nabi Isa alaihissalam, fa innahu kana yaqulu idamil ju' wa syi'arul khawf, bahwa ia berkata, lauk paukku adalah rasa lapar. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa yang ditulis oleh Imam Hasan al-Basri dalam suratnya kepada Umar Abdul Aziz. Fa innahu yaqulu idamil ju' wa syi'arul khawf wa libasis suh. Lauk paukku adalah rasa lapar dan syiarku adalah rasa takut. Wa syi'arul khawf wa libasis suh, dan pakaianku adalah baju wol. Ini karena memang adanya di daerah dingin. Jadi keterangan di sini walibas suh wa salahi syita isyam, dan yang menghangatkan aku di saat musim dingin adalah matahari. Wa siraji al-qamar, dan lampuku adalah bulan. Wa dabati Rajulai wa ta'ami wa fakihati ma abnahatil ard atai, bahwa kendaraanku adalah kedua kakiku, wa ta'ami makananku, wa fakihati dan buah-buahanku, ma anbatatil ardu atai, bahwa makanan dan buah-buahanku adalah tanaman yang ditumbuhkan oleh bumi. Walaysa li syai'un asbaha walaysa li syai'un walaysa 'ala al-ardi ahadun aghlabi minni. Aku bermalam dan aku tidak mempunyai sesuatu, di mana aku memasuki waktu pagi dan aku mempunyai sesuatu dan tidak ada orang di bumi yang lebih kaya daripada aku. Ini akhir dari surat yang ditulis oleh Imam Hasan al-Basri, menukil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Nabi
Aisyah. Di sana dijelaskan bahwa lauk paukku adalah rasa lapar dan syiarku adalah rasa takut, pakaianku adalah baju wol, wasirati al-qamar, dan lampuku adalah bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan segala amalia-amalia di dunia ini sebagai langkah persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus dengan tipu daya dunia yang akan menyesatkan kita hatta zurtumul maqabir, hingga kita semuanya kembali kepada Allah memasuki alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat dan afiat. Allah berikan panjang umur agar dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, Allah jemput kita, kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.